Oke sob, sebelum lihat video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan video-video berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sayang banget sih masa muda dihabisin buat hal yang gak manfaat, kayak main game, chatan yang gak penting berjam-jam, nonton, dan yang paling hobi adalah rebahan di kala gak ada kegiatan, ya auto tidur. Tapi gak tidur selamanya sih. Gini nih para kaum lebahan, abis subuh, siang-siang tidur terus. Padahal mama di pasar bilang kalau pagi-pagi dah tidur nanti rezekinya dipatok ayam. Emang gimana cara ayam makan rezeki? Nah, sebenarnya rezeki itu emang di tangan Allah sob. Tapi tugas kita tuh ngambil rezeki itu, bukan nunggu dikasih. Kita analogikan seperti tukang ngamen sob. Dia terus memetik senar gitarnya biar dapat duit. Atau emak-emak yang sebelum subuh udah cabut ke pasar hingga dia dapat duit dari hasil jualannya. Nah sob, meski usia kita masih muda, bukan berarti santai aja, duit mah dikasih sama ortu, mau nyampe kapan? Ada pepatah nih sob, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, tetapi pemuda adalah yang mengatakan inilah aku. Intinya sob, pemuda itu harusnya udah gak bergantung lagi pada orang tua. Jadi jangan bangga kalau beli ini itu masih pakai duit orang tua. Makanya sifat mandiri itu harus dibangun sejak usia masih muda, agar saat tua nanti kita tinggal nikmatin hasilnya dan gak ribet-ribet lagi nyari passion buat kerja karena dah dilatih sejak muda. Ingat sob, masa muda itu masa dimana tubuh masih bugar-bugarnya, masih semangatnya, seakan-akan mimpi itu di depan mata. Sayang banget kan kalau umur cuma dipakai buat rebahan, ngegame, nonton, ya gimana bisa sukses? Orang yang sekarang menikmati kesuksesan memiliki 1000 pengorbanan dan perjuangan, bukan hanya main-main. Jika kita ingin sukses di kemudian hari, mulailah menjadi pribadi yang produktif, berusahalah ikhtiar dan berdoa seperti dalam kisah Rasul. Suatu saat sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, naik apa kau? Entah ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi pada sahabatnya, apakah kau mengikatnya? Tidak ya Rasulullah, karena saya berserah pada Allah dan bertawakal padanya. Rasul pun menjawab, sesungguhnya muslim itu bukan yang tak mengikat untanya lalu bertawakal pada Allah, tapi seorang muslim adalah yang mengikat untanya lalu bertawakal, menyerahkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada Allah. Kita bisa tarik benang merah nih, berusaha dulu baru tawakal. Yang penting itu proses, bukan orientasi hasil. Kembali lagi sob, ke masalah menyia-nyiakan waktu, rebahan, dan hal-hal yang menciderai waktu kita. Padahal nih sob, jika kita mengonsep waktu kita yang berharga itu, kita bisa dapat banyak hal, dapat ilmu, bahkan uang. Inilah yang ngebedain orang yang gak manfaatin waktunya dan yang bermental produktif, yaitu cara dia mengolah dan mengisi waktunya. Orang yang produktif, dia selalu berusaha selangkah lebih depan dari orang lain, berpikir saat yang lain diam, bergerak pas orang lain lagi mikir, dan selesai pas orang lain masih kerja. Itulah jiwa visioner yang gak pernah ngasih waktunya sedikit pun buat diisi oleh hal-hal yang sia-sia. Karena waktu itu berharga. Saking berharganya, ketika waktu itu dihabiskan, siapapun tak bisa lagi kembali ke masa yang telah ia habiskan. Kita gak bisa ngubah masa lalu. Emangnya Doraemon yang bisa pergi ke masa lalu? Oleh karena itu nih sob, sebelum kita menyesal, buatlah seluruh kegiatan aktivitas kita bermanfaat hingga tak menimbulkan penyesalan kelak. Meski susah tapi berusahalah.
Jika memang kita adalah pribadi yang malas-malasan, suka nunda-nunda pekerjaan, bahkan bermaksiat di saat sendirian atau di saat ada kesempatan, berusahalah untuk berhenti sob. Paksakan untuk berhenti dan mengubahnya jadi kegiatan yang positif seperti baca buku atau ibadah. Ingat sob, ketika kita terus beribadah dan meminta ampunan dan solusi, di saat itu kadar maksiat akan berkurang. Jangan ngerasa, buat apa gue ibadah, toh gue suka maksiat, sok suci gitu kan. Ingat sob, ibadah tuh kayak gula yang mengurangi kadar rasa pahit. Atau ibaratnya kayak timbangan deh. Jika ibadah dan hal-hal positifnya lebih banyak, nah kegiatan negatif akan tenggelam. So, latai asumir rahmatillah bro. Jika kita bawa segudang dosa, pengampunan Allah seluas lautan. Intinya sob, teruslah berusaha, seberusaha mungkin, agar tak nyia-nyiain waktu. Jangan berhenti, jangan menyerah, teruslah berusaha untuk lebih produktif. Remember sob, yang menggantikan posisi orang-orang penting saat ini adalah para pemuda saat ini. Yang pastinya saat mereka muda, mereka gak mungkin leha-leha. Pasti mereka selalu berusaha menjadi orang yang berguna dan produktif, yang menggantikan waktu bermainnya untuk membaca, berlatih, dan belajar. Semuanya karena keringat dan usaha, hingga mereka merasakan manisnya hasil dari perjuangan. Karena sukses itu buat mereka yang berusaha, bukan buat orang pintar. Benang merahnya adalah ada keringat, perjuangan, rasa pahit, dan pengorbanan untuk menikmati hasil yang memuaskan. Tahu gak sob, kenapa keringat asin? Karena perjuangan gak ada yang manis. Sob, masih banyak rintangan yang harus kita lalui. Mulailah sejak saat ini menjadi hari revolusi buat kita. Awal mula untuk kita berubah. Berubah itu perlu kesabaran, karena bakal ada banyak rintangan saat kita ingin berubah. Tapi sabar aja sob, seperti perkataan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali radhiyallahu anhu, yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran, sehingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Nah terakhir nih sob, gak ada alasan lagi buat kita leha-leha sekarang. Berubahlah dari yang dulunya malas-malasan menjadi gesit dan rajin. Kuncinya asal kita berusaha, effort. Usaha tambah doa sama dengan keberhasilan. Inilah matematika kehidupan. Saya Fadlan Muhaki, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.